Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua selalu berapi-api di dalam Tuhan, bersemangat oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam menjalani setiap aktivitas dan tanggung jawab saudara. Dalam Yudas pasal 1 ayat 20 tertulis, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus." Saudara yang dikasihi Tuhan, doa ada dua macam. Yang pertama adalah doa dengan akal pikiran kita. Kita berkata-kata, kita menyusun ucapan dengan menggunakan akal pikiran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengucapkan setiap perkataan dengan berpikir. Kita memikirkannya, dan kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Doa syafaat, doa ucapan syukur, atau doa permohonan kepada Tuhan. Itu kita sampaikan dengan akal pikiran kita. Tapi ada tipe yang kedua dari doa, yaitu berdoa di dalam Roh Kudus. Doa dalam Roh Kudus berarti doa kita, ucapan kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena doa dalam Roh ini, saudara, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa dalam bahasa roh yang tidak dimengerti, dan bisa juga dengan ucapan atau perkataan yang bisa dimengerti oleh manusia. Tapi ucapan dan perkataan itu dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus di dalam kita. Ketika Roh Kudus memimpin untuk berdoa, mengendalikan kita untuk menyampaikan ucapan doa permohonan kepada Tuhan, seringkali di situ ada nubuatan, ada kata-kata profetik, kata-kata yang kita sendiri kadangkala merasa kaget ketika terucap dari mulut kita. Dan kata-kata ini tidak dibuat-buat dengan sengaja, tapi memang dikendalikan dan lahir oleh ilham, oleh pewahyuan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat berdoa di dalam Roh Kudus? Caranya adalah minta agar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati kita, menguasai kita, sehingga hidup kita, hati pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk menyampaikan doa-doa di hadapan Tuhan. Berdoa dalam Roh Kudus tidak akan berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau seandainya kata-kata dalam ucapan doa kita yang kita sampaikan bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukanlah dipimpin oleh Roh Kudus. Ada orang-orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus dan mengaku berdoa dalam roh, tapi ucapan dalam doanya ternyata bertentangan sama sekali dengan firman Tuhan, dengan tujuan untuk memperdayai dan menyesatkan orang. Dalam menghadapi hal semacam ini, kita perlu menyikapinya dengan benar dan selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Tuhan tinggal di dalam kita sesuai dengan janjinya. Dan ini merupakan suatu kebenaran yang perlu kita sadari dan terima, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dan bagaimanapun juga saudara, kalau kita tunduk taat pada firman Tuhan, senantiasa mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidup, maka doa-doa kita akan diarahkan dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 15 di situ tertulis, "Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku."
Ketika kita berdoa, kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Kita menyusun perkataan kita, menyampaikan permohonan kita dengan ucapan, dengan menggunakan akal budi kita. Tapi bersamaan dengan itu, roh kita bekerja bersama dengan Roh Kudus, tunduk pada tuntunan Roh Kudus, sehingga kita mengerti kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus juga akan menolong saudara dalam doa-doa, sehingga saudara dapat berdoa di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa oleh karena firman-Mu yang kembali kami dengar saat ini, menolong kami untuk mengerti dan mengajar kami untuk berdoa di dalam Roh Kudus. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan, bawa kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, memahami dan memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Dalam setiap doa-doa kami, kuasai hati pikiran kami, dan tuntun kami Roh Kudus supaya kami berdoa di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Setiap ucapan perkataan kami Tuhan kendalikan. Apa yang menjadi pergumulan kami, keluh kesah kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Engkau Tuhan mengerti setiap pergumulan kami. Engkau ada bersama dengan kami dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami supaya di waktu-waktu dalam hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu dalam doa-doa kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.